Kembali jumpa adik-adik dalam pembelajaran kimia organik dengan tema stereokimia dan konformasi molekul. Dalam tema ini Bapak ingin menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya dari dasar stereokimia ketika kita ingin belajar pada interaksi obat di dalam reseptor. Di mana interaksi obat di dalam reseptor sangat ditentukan oleh bentuk stereokimia dari suatu senyawa dan konformasinya. Sebab seperti yang kita sudah pernah bahas pada tema yang lainnya, yaitu kasus thalidomid, di mana bentuk stereokimia akan berpengaruh pada interaksi dari suatu senyawa kimia atau obat dan memberikan efek yang berlawanan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita khusus dalam konteks kimia organik, kita membahas bagaimana stereokimia itu sendiri. Adik-adik bisa lihat dalam slide yang terlihat tangan kanan jika tangan kiri adik, jika adik hadapkan pada cermin sehingga dia akan terlihat seperti tangan kanan. Nah, sifat cermin secara alami juga dimiliki oleh senyawa molekul atau obat dalam berinteraksi dengan reseptor. Jadi, tangan kiri ketika dicerminkan akan menunjukkan tangan kanan. Nah, di sini ada sifat cermin yang juga akan muncul atau dimiliki dari suatu senyawa kimia. Bagaimana itu kita bisa jelaskan atau kita bisa temukan dalam berbagai senyawa organik atau obat-obatan yang nantinya akan berpengaruh dan bagaimana pula penamaannya dalam kimia organik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat gambaran dari enantiomer dalam suatu karbon tetrahedral. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa CH3 pada intinya memiliki struktur tetrahedral. Namun, ketika salah satu molekulnya diganti dengan molekul yang lain, di sini adalah X, dia sudah memiliki senyawa cermin yang berbeda. Apalagi ketika dua molekulnya diganti, misalnya X dan Y. Nah, di situ ketika kita lihat ada cermin yang terbentuk antara cermin kanan dan kiri. Nah, demikian juga ketika ketiga senyawanya diganti menjadi X, Y, Z, dan H. Nah, dalam ketiga ini sebuah ikatan molekul atau bentuk dari tetrahedral dari yang tadinya hanya CH4 akan lebih spesifik atau lebih jelas terlihat bahwa dia memiliki mengakibatkan bentuk cermin yang berbeda, yaitu kiri dan kanan akibat dari perbedaan dari molekul atau senyawa yang terikat pada inti karbon. Nah, dalam hal ini inti karbon tetrahedral akan memberikan bentuk cermin yang berbeda-beda. Yang kita nanti bahas, cermin ini bisa kanan dan kiri. Jadi ini hubungannya antara tadi tangan kanan dan tangan kiri. Sehingga perbedaan dari struktur suatu senyawa-senyawa yang terikat pada inti karbon yang membentuk struktur tetrahedral akan berpengaruh pada bentuk struktur isomer atau struktur cermin atau tiga dimensi dari suatu senyawa. Nah, kita lihat pada gambar ini plus minus lactic acid. Minus lactic acid. Jadi di sini terlihat benar bahwa bayangan cermin dari senyawa asam laktat yang berbeda-beda akibat dari posisi ikatan dari senyawa OH dan CH3-nya yang berbeda-beda pada posisi tetrahedral dari atom karbonnya. Nah, bentuk ini mengakibatkan perubahan cermin atau bentuk cermin yang secara molekul kimia dia identik, tetapi secara geometri dia tidak identik.
Sehingga perlulah penjelasan bagaimana kita memahami bentuk cermin dari suatu molekul, kapan kita berikan plus R atau plus minus atau seperti apa. Kita lihat selanjutnya. Nah, the reason for the hand. Jadi alasannya adalah bahwa secara alami molekul itu memiliki kecenderungan untuk membentuk cermin. Nah, di sini substansial dari atom karbon pada posisi 5. Ada mengikat satu atom H, kemudian Br, dan butil dan pentil. Keempat senyawa ini memiliki cenderungan akan memberikan bentuk kiral yang berbeda atau bentuk image mirror yang berbeda-beda. Nah, juga dilihat pada karbon, suatu minyak yang diisolasi dari awal, atau noketon yang berasal dari minyak-minyak yang diisolasi dari buah-buahan. Nah, struktur ikatan dari letak dari atom karbon pada tetrahedral ini akan memberikan bentuk kiral yang berbeda-beda. Artinya dia akan memberikan sifat kiral dari suatu senyawa kimia yang ditemukan di alam maupun nanti yang disintesa. Nah, bagaimana kita menilai kiral ini? Bagaimana cara kita memahami kiral-kiral dari suatu senyawa ini? Mari kita lihat selanjutnya. Pada slide ini jelas diberikan gambaran bahwa untuk mengidentifikasi pusat kiral di sini diberikan bahwa misalnya suatu tetrahedral karbon mengikat Cl yang diberikan green yellow atau fil atau senyawa yellow yang sangat mudah yaitu bagi fluor. Nah, contohnya triose yaitu suatu garam. Nah, di sini bisa terikat pada H, semuanya adalah OH. Ini adalah berupa gula. Jadi C4H kemudian OH-nya juga 4. Nah, ketika dia berikatan dengan gugus klor dan fluor, yang diganti semuanya akan menjadi bentuk yang berbeda, yaitu bersifat enfluorens, yaitu senyawa yang memiliki efek anestetik. Nah, kiral ini yang berakibat kemampuan ikatan suatu senyawa dengan reseptornya yang berbeda-beda dan memberikan efek yang berbeda-beda pula akibat dari substitusi suatu molekul pada inti atom yang berbeda-beda dan mengakibatkan bentuk kiral yang berbeda-beda. Bagaimana kemampuan kiral tersebut dalam memutar cincin optik? Jadi, tadi kita sudah lihat bahwa kiral atau optik dari suatu senyawa. Nah, ketika kita amati menggunakan polarografi, apabila ada sinar dilewatkan, kemudian ditempatkan senyawa organik ini dalam tabung kiral tersebut, ternyata senyawa kiral tersebut mampu merubah putaran dari sinar itu. Dia bisa merubah putarannya minus atau plus yang sering disebut dengan putaran cincin ke kiri, putaran cincin ke kanan. Sehingga ditemukanlah misalnya morfin dia bersifat levo, jadi memutar pada cincin ke kiri minus-minus, sedangkan sukrosa dia bersifat memutar pada cincin dextro yang sering disebut dextrosa. Nah, putaran ini sangat berpengaruh pada ikatannya, levo dan dextrose. Nah, mari kita lihat sifat dari putaran cincin optik selanjutnya terhadap bentuk isomer dari suatu senyawa. Nah, ketika kita lihat bahwa konsekuensi dari aturan
untuk menamakan bahwa dia memiliki ikatan yang berbeda dimulai dari senyawa ahli kimia Jerman dengan tanda E dan Z. E di sini entgegen yang artinya berlawanan. Apabila dua atom C, jadi ikatan rangkap C, mampu berikatan dan membentuk susunan yang berlawanan, maka digambarkan sebagai E atau entgegen. Jadi posisi ikatan senyawanya bertentangan atau berlawanan disebut simbol E. Nah, berbeda apabila dia posisinya pada posisi ikatan atau pada posisi cermin yang sama atau pada posisi datar yang sama disebut zusammen atau bersama-sama atau together. Nah, simbol I dan Z sudah banyak dipakai dalam penamaan senyawa organik untuk menggambarkan kedua senyawa yang berbeda posisi kiralnya. Selanjutnya ada 4 aturan yang lainnya untuk mengidentifikasi konfigurasi dari suatu senyawa. Nah, aturan ini adik-adik bisa kenali. Langkah pertama adalah lihatlah 4 atom yang terikat langsung pada pusat kiral dan urutannya menurut nomor atomnya. Atom dengan nomor atom tertinggi memiliki peringkat tertinggi atau pertama. Dan atom dengan nomor urut terendah biasanya hidrogen memiliki peringkat terendah atau keempat. Ini aturan pertama yang disepakati oleh ahli-ahli kimia dalam menyusun atau mengertikan aturan bagaimana penamaan kiral itu sendiri. Aturan yang kedua, jika keputusan tidak dapat dicapai dengan membuat peringkat atom pertama dalam substituen, maka dilihatlah atom kedua, ketiga, atau keempat yang jauh dari pusat kiral sampai terdapat perbedaan pertama diketemukan. Maksudnya di sini, apabila pada pusat pertama tidak ditemukan suatu perbedaan kiral, kita akan masuk pada substituen yang lebih dalam pada posisi 2, 3, dan sampai ke 4, sehingga kita berhasil menemukan suatu perbedaan struktur kiral dari suatu senyawa. Yang ketiga, atom ikatan rangkap setara dengan jumlah atom ikatan tunggal yang sama. Jadi apabila ada ikatan rangkap, dia akan dilihat sebagai jumlah ikatan tunggal yang sama. Nah, kita lihat bagaimana konsepnya. Nah, di sini dilihat pada gambar. Jadi bagaimana CH4 dengan 4 atom yang berbeda ketika dimirrorkan terlihat seperti pada gambar. Apabila dia memutar pada cincin ke kanan, di sini penempatan konfigurasi pada pusat kiral pertama kali kita pilih yaitu C. Selanjutnya, jadi penugasan pada konformasi pusat kiral ketiga molekul berorientasi sehingga berkelompok, peringkat terendah adalah keempat ke arah belakang. Ketiga pada kelompok yang tersisa memencar pada arah pemirsa, sehingga seperti jari-jari pada roda. Jika arah perjalanan dari 1, 2, dan ketiga searah jarum jam, jadi berbelok ke kanan, maka bagian tengah memiliki konfigurasi L. Jadi itu cara kita melihat, sehingga ketika kita lihat pusatnya dan susunannya memberikan arah putaran seperti jarum jam, dia kita sebut dengan L. Dan sebaliknya, yang di belakang memberikan arah berlawanan dari jarum jam seperti pada mirrornya. Dia akan memberikan putaran pusat belok ke kiri atau pusat S. Ketika molekul dari orientasi diorientasikan sehingga kelompok berperingkat pada terendah keempat mengarah ke belakang dan 3 kelompok yang tersisa memberikan arah penonton
pada jari-jari roda kemudi. Kemudian jika arah memiliki putaran R dan sebaliknya, lawannya akan memberi putaran S. Sehingga disebutlah dia pusat S. Nah, ini yang menjadi aturan cara penamaan dari kapan dia memberikan putaran S, kapan dia memberikan putaran R. Right, left. Nah, itu yang sering disepakati oleh ahli kimia organik dalam memahami putaran dari kiral pada cincin ini. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini contohnya, bahwa kapan dia akan memutar ke kanan seperti minus-minus lactic acid atau plus-minus lactic acid, yaitu memiliki putaran ke kanan dan memiliki putaran S atau konfigurasi R dan konfigurasi S. Nah, adik-adik bisa pelan-pelan memahami bahwa asam laktat dia secara kimia sama, namun secara cermin kiralnya akan memiliki cermin putaran ke kanan dan ke kiri. Akibat posisi dari atom R dan gugus asam asetat yang terikat pada dari asam laktik itu sendiri. Jadi, nah bagaimana kita melakukan assignment atau penandaan pada R dan S dari suatu konfigurasi pusat chiral? Jadi di sini diberikan contoh dalam buku kimia organik yang menjadi acuan kita belajar. Nah, kita bisa lihat contohnya. Jadi take it practice to be able visual orient a chiral center the 3 dimension. Jadi kita bayangkan dia memiliki 3 dimensi. Kemudian kamu akan memulai mengobservasi lokasi terjadi putaran 180 derajat. Kapan, kemana putarannya? Apakah dia berputar menuju arah jarum jam R atau berlawanan sehingga menjadi S konfigurasinya. Nah, ini cara kita, aturan kita menandai kapan kita bisa menandai dia R dan S ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini kadang-kadang kita perlu belajar bentuk yang lainnya, yaitu dia stereomer. Jadi stereomer. Enantiomer kedua senyawa ini ternyata ketika dilihat seolah-olah identik. Namun dari keempat dari stereoisomer 2 amino 3 hidroksil butanoic acid terdapat stereoisomer dengan gambar mirror 2R, 3R dan juga stereoisomer 2S, 3R secara mirror image-nya, tetapi memiliki dua hubungan pada molekul yang kadang-kadang terlihat seperti sama, tetapi ternyata tidak ada image mirror. Nah, bagaimana kita menggambarkan hubungan senyawa ini antara dua senyawa yang terlihat seperti cermin, namun kenyataannya tidak, sehingga kedua senyawa ini digambarkan sebagai senyawa ini memiliki hubungan, yaitu dia stereoisomer, dua stereoisomer yang berbeda. Dia stereoisomer adalah isomer anode mirror image, jadi terlihat seperti mirror, tapi sebenarnya dia bukan mirror cermin, tetapi ada bentuk lainnya. Nah, ini digambarkan atau diberi nama sebagai diastereomer. Mari kita lanjut adik-adik pada pemahaman selanjutnya. Apa yang disebut dengan mesocompound? Yaitu struktur bayangan R, 2R, 3R, dan 2S, 3S tidak identik dari mirror ini. Adik-adik bisa lihat. Senyawa ini tidak identik, namun pengamatan yang cermat menemukan suatu senyawa 2R, 3S, 2S, 3R adalah identik seperti
apa yang terdapat dilihat untuk perputaran. Nah, ketika kita lihat pada posisi awalnya terlihat seperti tidak identik, namun ketika pusat kita pindahkan pada 2R3S, 2S3R itu adalah identik pada posisi cermin, sehingga dia akan memutar 180 derajat. Nah, kita lihat selanjutnya pada cermin plane, kita ketempatkan cermin di sini. Terlihatlah bentuk stereo plane-nya atau cermin dari senyawa tadi seperti terlihat pada cermin ini. Nah, senyawa ini pada struktur 2R3S dan 2S3R adalah identik karena memiliki bidang simetri karena akiral. Nah, inilah disebut dengan akiral. Sebenarnya tidak sama tapi terlihat identik. Selanjutnya, bidang simetri memotong pada C2 dan 3 membuat satu setengah dari molekulnya menjadi bayangan cermin setengah yang lainnya. Nah, senyawa ini bersifat akiral, yaitu mengandung pusat kiral yang disebut senyawa meso. Jadi asam tatrat dalam bentuk isomer stereo dari dua senyawa enantiomer dan satu bentuk meso. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan dari bentuk-bentuk yang sebenarnya berbeda, tetapi kita bisa lihat menjadi pusat cermin yang sama yang kelihatan. Nah, senyawa ini disebut dengan meso compound. Selanjutnya adik-adik, apa yang disebut dengan racemic mixture and the resolution of enantiomer. Ini pertama kali ditemukan oleh Pasteur pada gambarannya bahwa senyawa sodium tatrat ketika bercampur, dia tidak mampu memutar cermin optik pada levo. Jadi putaran ke kanan tidak diamati. Pasteur bingung. Loh, kenapa senyawa ini tidak mampu memutar pada cermin optik? Padahal secara teoritis dia memiliki putaran levo dan dextro. Apa yang terjadi? Jadi Pasteur mengambil garam asam tatrat yang tidak aktif secara cermin optik dan menemukan bahwa dia tidak dapat mengkristal dari dua bentuk yang aktif yang memiliki konfigurasi 2R3R, 2S3S. Nah, senyawa ini tidak mengkristal padahal diketahui memiliki bentuk yang berbeda, sedangkan cincin dari kiralnya pun berbeda. Itu tidak mungkin senyawa mesotatrat, karena asam mesotatrat adalah senyawa yang berbeda yang tidak dapat terkonvensi dengan dua enantiomer kiral tanpa memutus atau membentuk kembali ikatannya. Nah, itu kenyataan yang diamati menjadi suatu teori dasar bahwa ini sebenarnya bukan senyawa meso. Lalu dicarilah, ternyata di jawabannya adalah apa yang didapatkan oleh Pasteur saat itu. Campuran dari dua senyawa ini merupakan racemate, yaitu yang terdiri dari dua enantiomer yang kiral yang berbeda, yang komposisinya sama. Kiral yang satu memutar pada cincin ke kanan, kiral yang ke kiri memutar cincin ke kiri. Jadi ada dua komposisi senyawa kimia yang sama, yang 50% memutar ke kanan, 50% memutar. Nah, campuran ini disebut dengan racemate atau terdiri dari dua senyawa yang memiliki sifat cincin putaran yang berbeda. Komposisinya 50%, 50%. Ketika dua senyawa ini bergabung, kita ukur posisi dari polarisasinya. Kenyataan kita amati senyawa total. Jadi tidak terjadi putaran cincin. Nah, ini sangat penting kita amati
kita dalam sebagai farmasi melihat hal-hal seperti ini? Karena kedua putaran cincin ini akan menjadi suatu pertanyaan dari dasar kasus keracunan besar yang diberikan pada thalidomid. Karena campuran rasemat ini ternyata pada thalidomid memberikan efek farmakologi yang jauh berbeda. Sehingga kita harus belajar. Nah, dalam pemisahan nantinya, senyawa-senyawa rasemat ini menjadi suatu perhatian dalam proses metodologi pemisahan di dunia farmasi. Di mana senyawa rasemat ini apabila dia memiliki efek yang berbeda ataupun berlawanan ataupun efek yang satu bersifat efek farmakologi yang menguntungkan, yang lain sangat merugikan, sehingga senyawa ini selama proses penyiapannya sehingga sampai menjadi bentuk sediaan farmasi harus dipisahkan. Sehingga diperlukanlah proses pemisahan kiral dari suatu senyawa. Nah, terakhir kita lihat. Dari sekian banyak tadi penjelasan yang Bapak berikan tentang bentuk isomer, isomer pada umumnya kita bagi menjadi dua. Jadi konstitusional isomer. Jadi secara jelas dia isomer. Kemudian stereoisomer merupakan cincin mirror atau non-mirror image. Jadi mirror enantiomer, non-mirror image atau non-mirror image atau diastereomer. Dari diastereomer ada dua konfigurasi, yaitu konfigurasi diastereomer dan cisstran diastereomer. Nah, inilah pengelompokan dari isomer konfigurasi dari suatu senyawa kimia organik. Bagaimana kira-kira bayangannya dalam dunia farmasi? Adik-adik lihat penisilin. Ternyata penisilin secara alam bisa memiliki konfigurasi 2S, 5S, 6R. Enantiomernya tidak terjadi alami tetapi dibuat di laboratorium. Ini disintesa di laboratorium dari struktur konfigurasi yang ditampilkan pada gambar di atas. Namun setelah diuji ternyata konfigurasi dari isomer ini tidak memiliki aktivitas sebagai antibiotik. Artinya apa? Konfigurasi enantiomer ini atau di isomer ini tidak mampu berikatan dengan reseptor untuk menimbulkan efek sebagai antibiotik pada inti dari sel dari bakteri itu sendiri. Nah, disinilah sangat penting kita perlu pahami bahwa sintesa senyawa kimia organik dengan pada laboratorium atau sintesa pada alam kadang-kadang sama, kadang-kadang juga memberikan hasil yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah S-ibuprofen. Berbeda dengan obat-obatan dari sumber alami, obat-obatan yang dibuat seluruhnya di laboratorium, akiral atau jika kiral sering memproduksi dengan jumlah campuran rasemat. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa ibuprofen S dan juga bersifat sebagai obat, lawannya tidak bersifat sebagai obat. Juga pada senyawa kimia yang pertama kali diketahui yaitu thalidomid, bentuk rasematnya memiliki efek yang sangat jauh berbeda, yaitu menekan sintesa dari organ tubuh. Yang satunya memiliki efek sebagai mencegah terjadinya mual dan muntah. Hal ini sangat penting bagi seorang calon farmasi dalam melakukan pengembangan obat atau drug discovery atau drug design nantinya. Sehingga kita harus paham bagaimana reseptor itu dan bagaimana ikatan pada level reseptor dalam melakukan sintesa dari suatu senyawa. Nah, demikianlah adik-adik
Kuliah kali ini tentang gambaran singkat bagaimana SMART atau isomer suatu senyawa berpengaruh pada interaksi senyawa aktif atau obat pada level reseptor dan memberikan efek yang berbeda-beda. Terima kasih waktunya adik-adik sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe, sebarkan pada teman adik-adik sebagai bahan pembelajaran yang sangat simpel sehingga bisa dimudahkan untuk mengerti kenapa pentingnya seorang farmasi memahami kimia organik khususnya dari isomer suatu senyawa. Selamat belajar, sukses selalu. Sampai jumpa dengan Profesor Apoteker Im Ade Agus Gelgel Wirasuta dari Farmasi Udayana.